ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah juhur yang dirahmati Allah, tak ada suasana yang lebih baik dalam hidup kita kecuali kita dalam keadaan taat kepada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang bisa senantiasa taat pada Allah, ada seruan disambut, ada perintah dilaksanakan, ada larangan ditinggalkan, ada keraguan-raguan ditinggalkan, maka orang yang bisa taat kepada Allah, sungguh dia orang yang paling beruntung. Dan keberuntungannya bukan keberuntungan biasa. Kalau dapat bonus akhir tahun, biasa. Dapat warisan, biasa. Dapat jodoh lagi, itu biasa apa luar biasa itu? Oh, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau bisa taat kepada Allah, antum dapat warisan, antum dapat bonus, antum dapat jodoh lagi. Tapi kalau dengan itu tidak bertambah ketaatan antum, berarti itu bukan keberuntungan. Antum selesai ngaji, pulang dari ngaji lebih khusyuk, pulang lebih ngaji lebih hati-hati ngomongnya. Pulang dari ngaji sampai di rumah tambah tilawah. Nanti malam bangun qiyamul lail. Itu berarti itu yang disebut keberuntungan. Makanya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di pertengahan hari ini 16. Kebetulan kalender miladia Rajab sama Januari sama Rajab sama. Insyaallah kurang lebih kalau kita hitung hari ini 16 berarti 44 hari insyaallah menuju Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah, amin. Jamaah sekalian, masih pada awal miladiah 2025 ini, satu hal yang tidak boleh hilang dalam diri kita. Yang namanya manusia pernah merasakan kehilangan. Yang namanya manusia pernah merasakan boleh jadi usaha, dagang, ikhtiar tidak maju-maju. Mungkin ikhtiar, usaha boleh tidak berhasil. Tapi ingat, ada kaidah. Rencanamu bisa gagal, tapi rencana Allah padamu tidak pernah gagal. Diulang, rencanamu bisa gagal, tapi rencana Allah kepadamu tidak pernah gagal. Itulah sebabnya dalam akidah kita mengenal apa yang disebut dengan ar-raja. Nah, ini dia. Ar-raja. Apa ini, Ustaz? Ya. Ho. Atau harapan. Gak boleh ada orang kehilangan harapan. Dalam Islam, orang yang kehilangan harapan bisa jatuh kufur. Sebaliknya, tanda orang beriman selalu optimis. Jangan pernah bersandar pada keadaanmu, tapi teruslah besarkan harapan. Gak bisa diulang itu.
Surat Yusuf ayat 87. Bagaimana Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya jangan putus asa dalam menemukan Nabi Yusuf. Cuma ini ayat gak enak sama orang Jawa, ya. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innahu, sungguh orang yang berputus asa dari rahmat Allah itulah orang-orang kufur. Maka kehilangan harapan bisa jatuh kufur. Di dunia ini, negara-negara Skandinavia, Finlandia, Islandia, Norway, Denmark, Swedia, Swiss, itu negara-negara yang dianggap oleh PBB warga negaranya paling berbahagia. Kalau di Asia, Jepang. Tetapi negara-negara ini masuk 10 negara besar yang angka bunuh dirinya, tahu bunuh diri? Bukan bunuh nyamuk, Pak. Bunuh diri itu tertinggi di dunia. Jadi ada semacam apa? Paradoks. Di satu sisi warganya tercatat paling berbahagia, tapi di satu sisi tingkat bunuh dirinya tinggi. Di Indonesia itu ada dekat stasiun Kalibata. Ini kita tidak menyinggung ya. Itu ada apartemen di situ. Itu menara tower D apa G, saya lupa itu. Itu pas lantai 8. Pokoknya di lantai situ, Pak, entah dia tinggal di mana, tapi kalau dia melakukan bunuh diri, itu pasti dari lantai 8 itu. Kan 4 kali 8, 32 meter. Kira-kira pecah nggak kepala itu? Memang menara itu koridornya, kalau jatuh itu nggak ada parkiran. Aspal asli gitu. Alhamdulillah sejak awal 2023, 2 tahun ya, itu udah ditutup dengan kawat tebal, sehingga nggak kedengaran lagi ada yang bunuh diri di situ. Jadi teman-teman, kehilangan harapan bisa jatuh kufur. Nah, apa beda harapan orang beriman dengan harapan orang yang tidak beriman? Nah, mari kita lihat Quran surat Yusuf. Quran surat 12 ayat 87. Ini dilarang berputus asa. Baru Quran surat 10 Yunus ayat 7 sampai 8. Ini bedanya harapan orang beriman dan kufur. Lihat Pak. Apa kata Allah? Surat Yunus ayat 7. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Ada orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami. Jadi ada manusia, Pak, dia tidak berharap, bahkan nggak mau tahu ada Allah apa tidak. Kenapa? Waradu bil hayatid dunya. Karena dia sudah merasa cukup dengan kehidupan dunia. Maksudnya deposito miliaran, rumah besar, istri cantik, akses kehidupan mudah, relasi banyak. Itu membuat dia tidak butuh lagi berjumpa dengan Allah. Kira-kira antum ini sholat tadi buat apa? Ini antum ini zuhur ini buat apa? Nanti sebentar kena jawabannya. Kenapa kita masih sholat? Ada orang Pak, dia nggak butuh lagi. Karena ulama berkata, perjumpaan dengan Allah di dunia, itu yang paling formil sholat. Makanya sholat itu, kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'min. Ya, mi'rajul mu'min. Jadi, orang itu Pak, entah dari mana pandangannya. Kalau dia sudah ridho dengan kehidupan dunia, bahkan watma'annu biha, apa yang dia pingin selalu dapat, itu membuat dia nggak butuh lagi dengan Allah. Begitu Pak. Kapan kira-kira dia butuh Allah?
ketika nyawanya terancam. Coba kita lihat semua video kebakaran Los Angeles, California. Itu paling, kalaupun kita nggak ngerti bahasa Inggrisnya, minimal kita akan dapat dengar kalimat sayup-sayup, oh my God, oh my God. Pasti sebut nama Tuhan. Di negara-negara yang tidak percaya Tuhan, ketika ada gempa besar, apa yang terdengar? Oh my God, pasti. Cuma memang manusia itu lebih banyak ingat Tuhan ketika senang apa susah? Karena antum jawab susah, maka Allah buat antum susah terus. Karena khawatir kalau antum jadi senang, antum gak ingat lagi Allah. Nah, oleh karena itu, kalau orang kafir, dia tidak mengharapkan Allah. Karena bagi dia Allah gak nyata. Allah itu apa? Bagi dia, yang penting kehidupan dunia itu dia nyaman. Tapi ketika nyawanya terancam, maka dia pasti akan menyebut nama Tuhan, walaupun bukan Allah. Ya, di surat Yunus ini di ayat 12, ya, tabiat manusia. Tabiat manusia. Wa idza massal insan darra. Apabila manusia tertimpa masalah, dia akan bermohon kepada kami. Qaidan au qaiman. Duduk, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berbaring, ya Allah, ya Allah. Bahkan lagi berjalan, ya Rabb, ya Rabb. Falamma kasyafna anhu durrahu. Tapi ketika masalahnya kami hilangkan darinya, marra ka'allam yad'una. Dia berlalu begitu saja, seakan-akan tidak pernah berdoa kepada kami. Ada? Banyak. Lihat aja masa kampanye, banyak datang ke masjid. Masya Allah. Gak pernah pakai peci, pakai peci. Gak pernah pakai kerudung, pakai kerudung. Tapi selesai kampanye, gak ada tuh. Bahkan karpet diambil lagi. Jadi ada tabiat manusia seperti itu. Nah, ada yang satu yang kita lupa. Apa itu? Manusia mengatakan, kenapa banyak orang yang putus asa? Karena dia kaget. Kenapa ada cobaan? Kenapa ada ujian? Kenapa ada masalah? Jadi ada manusia itu bilang Tuhan tidak adil. Kenapa? Kenapa kita diciptakan harus menghadapi masalah? Manusia lupa waktu dia diciptakan itu paketnya memikul masalah. Ya. Apa ini? Masalah adalah keniscayaan. Quran surat 90 Al-Balad ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia memikul masalah. Makanya antum kaget, kenapa bayi kalau lahir menangis? Karena memang dia tahu masalah. Baru lahir udah punya hutang. Masya Allah. Coba antum. Kemarin kan sempat rame. Ada aturan baru, kalau melahirkan tanpa operasi, tidak boleh pakai BPJS. Karena dianggap tidak sakit. Siapa bilang melahirkan gak sakit? Itu orang durhaka itu. Masa melahirkan gak sakit? Jadi bapak-bapak, banyak orang menganggap, kenapa orang kehilangan harapan itu? Karena masalah. Masalah gak bisa dihindari. Bapak-bapak, pernah dengar gak judul buku judulnya apa ini apa itu? Ini salah satu buku termahal yang pernah ada. Dulu waktu kami awal menikah, buku ini kami berusaha dapat. Tebal lebarnya 120 cm. Lux, berwarna. Dulu belum ada Google searching. Terpaksa buku ini yang kami jadikan pegangan. Sebab kalau anak nanya, kita nggak terkesan oon. Kan ada itu, bapak-bapak ditanya, ayah, kenapa kok cecak nggak jatuh? Padahal dia terbalik. Ya, udah dari sononya gitu. Nah, terlihat dia oon kan, Masya Allah. Nah, di buku itu dijelaskan apa beda sapi sama banteng. Sama-sama kaki 4. Sama-sama bertanduk 2. Cuma sekarang banteng lagi ngamuk. Nah, Masya Allah. Pak, kalau banteng sama sapi lagi di lapangan luas, tiba-tiba mendung, angin bertiup.
terlihat ada badai. Sikap mereka berdua beda. Sapi akan lari menghindari arah datangnya badai. Tapi kalau banteng, nah ini dia. Dia akan lari menuju arah datangnya badai. Yang lebih berisiko pasti banteng. Karena ketemu dengan badai. Tapi kenapa dia memilih? Karena cepat ketemu, cepat selesai. Betul kan? Soal resiko pasti, tapi cepat selesai. Nah, sapi yang lari dari arah badai, kemanapun dikejar oleh badai. Apa maknanya? Kalau ada masalah, jangan menghindar. Hadapi masalah. Menghindari masalah hanya akan melahirkan masalah-masalah yang lain. Itu dia. Jadi gak mungkin kita menghindari masalah. Orang terbaik di muka bumi ini, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengalami masalah. Kata Nabi dalam hadis sahih, manusia yang paling berat cobaannya para nabi. Sekiranya nggak ada masalah, Musa tidak perlu dilari dikejar oleh Fir'aun. Sekiranya tidak ada masalah, nggak mungkin Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Apa masalah terberat bagi Nabi? Pasti orang akan menjawab, amul huzni. Am, tahun. Huzni, kesedihan. Ini orang anggap paling berat. Karena pada saat itulah dua manusia yang menjadi tulang punggung backup dakwah Nabi diwafatkan oleh Allah di tahun yang sama. Makanya disebut amul huzni, tahun kesedihan. Gak ada satupun manusia yang berani menyentuh Nabi selama Abu Thalib masih hidup. Karena mereka takut, izin banget sama Abu Thalib. Begitu pula Khadijah. Khadijah itu Masya Allah. Apa kata Aisyah ketika dia membalikan mangkok yang berisi kuah. Ketika Nabi menyebut-nyebut nama Khadijah. Kata Nabi, ya Aisyah, kau tak mengenal Khadijah. Khadijah itu kalau saya punya masalah, melihat wajahnya, hilang masalahku. Itu Khadijah. Beda kalau istri kita. Masya Allah. Kalau kita lihat wajah dia, Masya Allah. Insya Allah hilang masalahnya. Ya, gitu. Jadi bapak-bapak, Nabi akhirnya diberangkatkanlah pada malam. Namanya peristiwa itu Isra wal Mi'raj. Tapi kata ulama, beban yang paling berat bagi Nabi bukan amul huzni, tetapi wahyu yang tidak turun. Hampir 8 bulan sampai 10 bulan. Ada beda pendapat. Wahyu tidak turun. Orang-orang Quraisy mulai mengatakan, Muhammad ditinggalkan oleh setannya. Setelah sekian lama wahyu tidak turun, turunlah surat Ad-Duha. Hafal surat ini? Ini standar jadi imam subuh loh ini. Ya. Wad-duha wal-laili idza saja. Ayat yang ketiga, sama-sama. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini kata kunci menghadapi masalah. Quran surat 93 ayat 3. Ma wadda'aka, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Tuhanmu tidak pernah membencimu. Itu yang harus kita ingat. Selama dalam hidup kita yakin Allah tidak murkah dengan kita. Selama kita yakin Allah tidak meninggalkan kita, gak usah peduli yang lain. Ya, gak usah peduli. Kenapa? Karena kita yakin Allah tidak meninggalkan kita. Nah, sekarang saya mau nanya sama antum nih. Kalau lagi puasa mohon maaf nih. Kapan terakhir antum makan atau mencicip ikan salmon? Tahu ikan salmon? Kapan terakhir makan? Tunggu Ustaz, ingat undangan kapan itu ya? Biasa kita kalau ada undangan, itu yang kita cari itu ya, gitu. Ikan salmon itu Pak, salah satu ikan cukup mahal. Kalau di mall-mall kita ini dijual tuh per gram sampai Rp80.000. Salmon Eropa murah.
Karena ikan salmon di Eropa itu hanya datang ketika salmon bertelur. Dia akan ke Eropa. Kenapa ke Eropa? Karena dia mencari sungai-sungai yang dingin. Dia bertelur. Salmon yang akan bertelur, kandungan lemak pada tubuhnya lebih dari 70%. Maka orang Jepang tidak makan salmon yang datang ke sungai. Orang Jepang makan salmon di laut dalam. Resikonya setiap kali salmon itu tidak bisa dies. Dia cuma dijaring, dimasukin ke bak-bak penampungan yang airnya sudah disiapkan pH-nya standar. Tapi karena jarak ke pantai-pantai Jepang jauh, tetap saja salmon tuh mati sampai 60%. Sehingga keekonomiannya rugi. Apa solusinya? Seorang nelayan ikut menjaring salmon. Tapi yang lain menjaring salmon, dia memancing. Dan dia menemukan hiu-hiu kecil yang masih hidup. Dia letakkan hiu-hiu itu di setiap bak penampungan. Seekor, 2 ekor. Apa yang terjadi? Ketika salmon lihat ada hiu, ancaman ini. Ancaman! Mati! Mati! Akhirnya mereka gerak, menghindar. Menghindar, bergerak. Sampai di pantai Jepang, salmon bertahan hidup lebih dari 90%. Apa pelajarannya? Dalam hidup kita butuh ancaman. Istri yang cerewet, hiu. Pimpinan yang tidak objektif, hiu. Teman kerja yang rese, hiu. Ya, tetangga yang rese, hiu. Dalam hidup kita butuh ancaman. Anak yang susah diatur, hiu. Antum kalau anak yang soleh-soleh semua, makanya kenapa salmon bisa bertahan hidup? Karena dia bergerak. Itulah pentingnya bergerak. Sampai Nabi mengatakan, ini hadis yang masyhur ya. Al-harakah barokah. Tuh. Sebaliknya an-naum, antum suka duduk di pojok, tidur ya, ngaji tidur. Apa kata Nabi? An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Ya, suka-suka tidur, jarang bergerak, tahu-tahu stroke. Coba lihat itu, udah separuh tidur itu, Masya Allah. Di kantor tidur, di rumah tidur, di bis tidur. Masya Allah. Kerja? Enggak lah, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, yang penting kita ikhtiar. Yang penting kita berusaha. Dan jangan pernah putus asa. Sekarang apa solusi supaya kita tidak kehilangan harapan? Ini solusi permanen dari Nabi SAW. Dan yang dia berikan bukan orang sembarangan. Dialah yang kata Nabi. Antum baca hadis Arba'in An-Nawawi. Apa kata Nabi? Tak ada dari kalangan umatku yang lebih bisa membedakan mana halal mana haram kecuali Muaz bin Jabal. Masya Allah. Sahabat Muaz itu kalau mau makan dia pastikan dulu ini halal apa haram. Beda kalau kita, Masya Allah, Bismillah aja lupa. Ya, apa kata Nabi kepada Muaz? Ya Muaz, la tatruka biduburi sholat. Apa tuh dubur sholat? Belakangnya sholat. Tahu belakangnya sholat? Innaka hamidum majid. Jangan langsung salam. Ada doa-doa masyhur dibaca oleh Nabi. Kita ikut Nabi. Apa doanya? Di antaranya 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Berlindung dari neraka jahanam, berlindung dari siksa kubur, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian, dan berlindung dari fitnah kejahatan akhir zaman dajjal. Tapi khusus Muaz, Nabi SAW berkata, Ya Muaz, la tatruka biduburi sholat. Jangan kau tinggalkan di ujung sholatmu. Apa itu? Pada hafal mungkin ya. Allahumma a'inni. Ya.
ala zikrika. Baru wa syukrika. Baru wa husni ibadatik. Nah, ini dia. Ya. Ya Allah, aku mohon padamu. Apa itu? Tolonglah aku untuk selalu dapat mengingatmu. Orang yang kehilangan harapan ketika dia lupa kepada Allah. Selama kita yakin Allah ada, selama itu pula kita tidak akan pernah kehilangan harapan. Bagaimana kaidah tadi? Rencanamu boleh gagal, tapi rencana Allah padamu tidak pernah gagal. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang paling pintar mengatur segalanya. Dan dia paling baik mengatur diriku. Itu kata Nabi. Antum ini sekedar ikhtiar. Allah punya rencana terbaik untuk antum. Dan jangan menyesali nasib. Karena Allah yang buat antum. Begitu. Ya. Jadi kalau ada tantangan, ingat. Hiu ini supaya saya bergerak. Begitu. Teman yang pelit, hiu. Aduh, hiu agak gede itu, Masya Allah. Teman tapi pelit, hiu gede itu, Masya Allah. Hati-hati. Jadi teman-teman sekalian, jangan lupa. Kalau kita lupa kepada Allah, apa kata Allah dalam Quran? Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha. Jangan sampai kamu lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum. Lalu Allah buat dia lupa pada dirinya sendiri. Ulaika humul fasikun. Itulah orang-orang durhaka. Jadi kalau kita lupa kepada Allah, lupa pada diri kita sendiri. Ustaz, kalau begitu tempat mengingat Allah paling utama, sholat. Antum tuh sholat bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Itu tinjauan fikih. Tapi kalau antum ditanya buat apa sholat? Jawabannya Toha 14. Quran surat 20 ayat 14. Hafal betul ayat ini ya. Karena ini dalil. Apa kata Allah? Innani anallaha. Kalau ada orang tanya, kenapa kalian manggil Tuhan Allah? Ini dalilnya. Innani anallaha. Hei. Sesungguhnya aku adalah Allah. Dia sendiri yang memperkenalkan dirinya. La ilaha illa ana. Tidak ada yang boleh kalian sembah kecuali aku. Fa'budni. Beribadalah kepadaku. Bagaimana caranya? Wa aqimis sholat. Dirikanlah sholat. Untuk apa? Lidzikri. Itulah rahasia. Kenapa antum selesai sholat? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. Lapang. Karena ada kaidah di Quran. Al-Baqarah 152. Surat Al-Baqarah 152. Apa ayatnya? Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah, ingat kepadaku, aku akan mengingatmu. Kenapa antum habis sholat plong? Karena Allah punya bejana, punya mangkok di dunia. Mangkok Allah itu hati manusia. Ketika antum sholat ingat Allah, padahal kalau kita jujur, nggak 100% juga kita ingat Allah. Ada yang ingat hutang, ada yang ingat kunci, ada yang ingat tugas. Tapi selama kita masih bisa ingat Allah, Allah akan mengingat kita. Pada kondisi seperti itulah berlaku ketetapan Allah. Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketika kita bisa duduk, ingat Allah, Allah ingat kita, hati menjadi tentram. Makanya orang yang nggak sholat itu, Pak, coba kita lihat. Ya, apa kata ulama? Jangan pernah minta kesenangan. Mintalah ketenangan. Berapa banyak orang yang merasa senang, tapi tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ya. Jangan minta kekayaan.
mintalah rasa cukup. Berapa banyak orang yang punya kekayaan, tapi tidak pernah punya rasa cukup. Padahal dalam Al-Quran kata Allah, wa huwa aghna wa aqna. Allah hanya menciptakan kaya dan cukup. Di Quran tidak pernah ada ayat kaya dan miskin. Enggak. Miskin itu selalu disampingkan dengan yatim. Al-yatama wal masakin. Kalau kaya dengan cukup. Orang kaya kehilangan rasa cukup akan hidup seperti orang miskin. Sebaliknya orang miskin yang selalu punya rasa cukup akan hidup seperti orang kaya. Makanya Nabi itu nggak pernah ke puncak, ke Anyer, apalagi ke Ancol. Enggak. Nabi itu kalau ada apa-apa, apa kata Nabi? Ya Bilal, istarihna bis sholat. Apa? Refreshinglah kami dengan sholat. Abu Bakar, ya, Umar, mereka berdua itu kalau lagi ada masalah panjang, itu bangunnya jam 2. Sholat dari jam 2 sampai jam 4 lewat. Sampai datang waktu subuh. Apa yang mereka baca? Dia tidak memperbanyak ruku sujud. Cuma 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Coba antum praktekkan. Insya Allah sampai subuh lagi belum selesai. Coba. Al-Baqarah 286 ayat. Al-Imran 200 ayat. Jumlah 486. Al-Fatihah 7. Kali 2, 14. 14 tambah 486, 500 ayat. Allahu Akbar. Waladdallin. Amin. Alif Lam Mim. Antum? Allahu Akbar. Masya Allah. Enak banget. Makanya kata Nabi, ini yang didengar oleh Umar dan Abu Bakar. Afdalus sholat atwalu qiyamihi. Seutama-utamanya sholat yang lama, panjang berdirinya. Makanya kenapa kita butuh hafalan. Tiap orang harus ada hafalan. Nambah. Supaya menikmati. Qiyamul Lail itu bukan rakaat yang dihitung. Sholat tahajud itu bukan rakaat yang dihitung. Tapi panjangnya kamu mengulang-ulang ngobrol dengan Allah. Memang sih secara fikih sah baca kulhu sama wal asri. Cuma kagak enak. Ya. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Allahu Akbar. Rentangnya pendek. Tapi kalau antum baca Masya Allah, ya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kalau saya menyarankan, karena kita bukan level Abu Bakar, coba rakaat pertama Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Istri antum pasti bangun. Siapa tengah malam baca Yasin? Masya Allah. Masya Allah. Enak banget. Teman-teman, nomor 1, jangan pernah melupakan Allah. Nanti kamu akan lupa pada dirimu sendiri. Kalau kau ingat Allah, Allah akan mengingatmu. Yang kedua, supaya kita tidak kehilangan harapan, yang kedua adalah banyak-banyak bersyukur. Ya Allah, tolong aku untuk mensyukuri nikmat. Pertanyaan, jawab dengan jujur, jangan pakai perasaan. Jujur jawabnya. Lebih berat mana? Bersabar dengan kesulitan atau bersyukur dengan kenikmatan? Mana lebih berat? Jujur. Jawab bersyukur, mana ada Ustaz. Antum tuh kalau ada musibah di grup, antum share. Tapi dapat bonus akhir tahun, nggak ada tuh di grup. Nggak ada tuh antum dapat duit, kemudian telepon, Ustaz doain saya, Ustaz saya lagi dapat bonus. Nggak ada. Yang ada kalau kesulitan, mohon doanya Ustaz. Begitu. Makanya bersyukur dengan kenikmatan tidak mudah. Tidak mudah. Ada orang tuh dulu lagi sulit, selalu sah pertama. Doanya panjang, tapi ketika dipromosi manajer nggak pernah nongol gitu. Coba lihat. Tabiat manusia itu begitu, Pak. Maka bersyukur itu tidak ada ayat di Quran amat sedikit kalian yang bersabar. Nggak ada. Yang banyak di ayat Quran faqalilan
tashkurun. Amat sedikit kalian yang bersyukur. Makanya kenapa wanita itu banyak di neraka? Ra'aitu aktsarus sukan min ahlin nar. Itu melihat Nabi di Mi'raj. Kenapa penduduk neraka banyak wanita? Apa kata Jibril? Li'anna aktsarahun, karena kebanyakan wanita-wanita itu qillatu syukri, sedikit sekali bersyukur kepada suaminya. Tak sedikit wanita itu kalau marah pada suaminya, saya nikah dengan kamu, nggak pernah merasakan bahagia. Nggak pernah. Kata Nabi, jangankan masuk surga, cium bau surga, nggak pernah dia. Karena ngomongnya begitu. Kita itu Pak, banyak bersyukur Pak. Kita ini, coba Pak, Bapak kalau tengok teman-teman, ya nggak nyampe raja Pak, kemarin udah meninggal. Ini barusan tadi saya ngisi di ruang paripurna DPRD, diumumkan ada seorang ibu meninggal. Nggak nyampe, raja belum beres. Kita ini bersyukur ya Allah, banyak orang yang jauh lebih susah belangsat dari kita. Maka mensyukuri nikmat Allah itu luar biasa. Ya, oleh karena itu teman-teman, ingat satu kaidah, yang paling berharga dalam hidupmu bukan apa yang telah engkau raih selama ini. Bukan berapa depositomu, bukan berapa rumahmu, bukan berapa jabatanmu. Yang paling berharga dalam hidupmu bukan apa yang telah engkau capai selama ini. Tapi yang paling berarti dalam hidupmu adalah bagaimana kamu bisa melewati hari-hari sulit dalam hidup. Ya, tidak sedikit Pak. Orang ketika, apalagi anak-anak kita sekarang. Generasi strawberry. Tahu strawberry? Cantik, bagus. Tapi kalau kena sama duren, penyok. Masya Allah. Duren dilawan. Masya Allah. Anak-anak kita, ada salah seorang pengusaha, itu curhat. Ustadz, bayangkan pegawai saya, minta berhenti bekerja. Lah, memang salah? Enggak salah Ustadz. Cuma dia bilang, Pak, saya resign ya. Kenapa? Saya diputusin sama pacar saya. Putus? Minta resign? Enggak logik kan? Tapi itulah generasi strawberry hari ini. Maka tugas antum, mohon maaf ini kita sebagai seorang ayah, bunda menangis sudah biasa. Karena bunda hidup dengan air mata. Tapi pantang bagi antum ada air mata. Tidak boleh antum menangis. Karena anak-anak akan rapuh kalau antum menangis. Antum lambang keteguhan keluar. Ayah itu tidak pernah menangis. Jangan menangis. Menangis ketika anakmu wisuda karena kau bangga. Tapi tidak pernah menangis ketika anakmu bermasalah. Itulah dia. Ya, jangan pernah bersandar pada keadaan. Tapi teruslah besarkan harapan. Rencanamu bisa gagal. Tapi rencana Allah tidak pernah gagal untuk. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan langkah-langkah kita. Memikul beban berat istri dan anak-anak. Bukan anak-anak dan istri-istri. Bukan. Ya. Beban kita nggak sedikit. Beban itu ditumpukan. Tidak cuma di dunia. Menafkahi. Memberikan mereka sekolah, ongkos. Tapi di akhirat. Kita juga yang akan ditanya. Itulah sebabnya jangan pernah kehilangan harapan. Ya. Selama kita yakin Allah tidak murka dengan kita. Selama kita yakin Allah tidak meninggalkan kita. Tidak usah peduli masalah-masalah yang lain. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Semoga Allah merahmati umur kita, pekerjaan kita. Dan semoga pula Ramadan tahun ini Ramadan terbaik saat Allah memuliakan kita, istri dan anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun ya Allah. Sesederhana apapun keadaan kami ya Allah, jangan kau murka kepada kami. Jangan pernah kau tinggalkan kami ya Allah. Seberapa banyak kezoliman kami ya Allah, jangan kau buat kami putus asa ya Allah. Jangan kau biarkan ada air mata jatuh di hadapan istri dan anak-anak kami. Ya muqallibal qulub, Engkau yang menjaga keteguhan hati-hati. Kokohkan kami ya Allah. Biarlah terlihat tegar selalu di hadapan istri dan anak-anak. Di tengah kesulitan-kesulitan hidup ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, materi seperti ini tidak ada tanya jawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.